Yang saya hormati, saya muliakan sesepuh kita, orang tua kita, beliau, Bunda Aya dan Bunda Syari, juga Profesor Haji Priyatno, dan juga seluruh petugas manakib mata Allah bituli hayatihim. Ikut doa pangersa Abah, semoga Allah berkahi semua segalanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati dan juga senantiasa berbahagia pemangku hajat Ibu Hajah Sylvia Purnomo, kita ucapkan terima kasih pada beliau dan juga kepada semuanya yang menjadi wasilah pada manakib online pada pagi hari ini. Kita ucapkan triliunan terima kasih. Semoga kita doakan untuk beliau seluruhnya, keluarga besarnya, semoga senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna. Allah jaga keistiqomahannya, selalu mendapatkan bimbingan dari guru agung kita, senantiasa diistiqomahkan dalam mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan la ilaha illallah. Sehingga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Segala hajatnya semoga mendapatkan ridho dari Allah, sehingga dikabul oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah, puji syukur sepenuh langit dan bumi bikaulina alhamdulillahilladzi faddalana ala kasirim min ibadihil mu'minin. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memilih kami semua untuk mendapatkan cahaya inti darimu, yaitu cahaya la ilaha illallah yang ditalkinkan oleh Guru Agung Pangersa Abah, sehingga kita semua dilebihkan oleh Allah dari hamba-hambanya yang beriman. Alhamdulillahilladzi faddalana ala kasirim min ibadihil mu'minin. Khusus hanya untuk orang yang sudah ditalkin saja. Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah, mohon izin kami sedikit bertabaruk dengan salah satu kalam Pangersa Abah untuk mengingatkan kita semua supaya selalu senantiasa ikut, ingat, dan selalu terbawa oleh Guru Agung kita. Salah satu kalam beliau adalah, kalau mau cepat sampai, jangan suka mampir-mampir. Saya pernah teringat pada sekitar tahun 2013, ada ikhwan yang bertanya kepada saya. Namun saya akan, walaupun sedikit mengerti, akan menjelaskan, kami tidak berani menjawab karena yang bertanya termasuk beliau, guru saya, guru ngaji saya. Maka pertanyaan itu saya sampaikan kepada Pangersa Abah melalui, pada saat itu melalui SMS atau telepon seluler. Alhamdulillah, pertanyaannya begini. Pertanyaannya begini. Bagaimana kalau orang yang sudah ditalkin kemudian ikut berjamaah dengan imam yang imamnya itu belum ditalkin. Kemudian setelah selesai salam, maka imam berzikir umum. Lalu kita itu sikapnya bagaimana? Apakah berzikir secara umum dulu, baru kita berzikir secara khusus? Nah, mohon petunjuk dari Pangersa Abah. Begitu. Kalimatnya Pangersa Abah sangat jelas. Kita langsung melaksanakan dzikir secara khusus, meskipun tidak keras. Suaranya meskipun tidak lantang, tapi tetap terdengar dzikir jahar, tetap tartil. Begitu.
Jawabannya seperti itu. Jadi bahasa Pangersabah selanjutnya, kalau ingin cepat sampai, jangan suka mampir-mampir. Nah, Bapak Ibu, Ikhwan Akhwat rahimakumullah, pada hari ini kemarin kita sudah melaksanakan mudik bersama-sama. Murid khusus mudiknya datang ke Pangersa Abah, pulang ke Pangersa Abah. Kemudian secara umum kita mudik ke tempat kampung halamannya masing-masing. Mudik itu cerita macet. Mengapa? Karena memakai kendaraan umum. Mengapa macet? Karena memakai kendaraan umum. Jalan umum, mengikuti petunjuk umum. Betul Bapak Ibu? Talqin itu kata Pangersa Abah, memilih jalur khusus, amalan khusus, rute khusus, menjadi manusia khusus. Kenapa menjadi manusia khusus? Karena kita ikut kepada orang yang sudah dikhususkan oleh Allah, yaitu Pangersa Abah, guru mursyid kita. Maka kita terbawa khusus. Alhamdulillahilladzi faddalana ala kasirin min ibadihil mukminin. Talqin itu kata Pangersabah mengantarkan nyawa manusia kepada Allah, bukan mengantarkan mayitnya ke kuburan. Nah, jadi talqin itu mengantarkan nyawa manusia kepada Allah, bukan mengantarkan mayatnya atau jasadnya ke kuburan. Bapak Ibu, Ikhwan Akhwat rahimakumullah, dalam sabda yang lain, Pangersabah pernah menyampaikan, tak terkejar, tak ada yang tertinggal. Nah, mohon maaf, kami tambah sedikit, khusus hanya untuk orang yang mau ikut saja. Betul atau tidak, Bapak Ibu? Nah, Pangersa Abah membawa para murid-muridnya, semua, bagi yang murid-muridnya mau ngikut. Betul atau tidak? Yang tidak mau ngikut, Abah tidak memaksa. Pastinya Abah membiarkan, karena sudah menjadi pilihannya. Murid itu ada dua, yang mendapatkan talqin dzikir itu ada dua, yaitu talqin yang suluk, yaitu melakukan perjalanan mengikuti apa yang dicontohkan, apa yang diperintahkan oleh guru mursyid. Dan yang kedua, talqin yang hanya mengharapkan barokah saja. Kalau yang barokah saja itu, maka setelah ditalqin belum mengamalkan, kita berprasangka baik, semoga pada saat tanahnya sudah subur, yang sudah ditanami benih tauhid la ilaha illallah, maka akan tumbuh subur, maka akan menjadi murid yang lisuluk atau murid yang mengikuti perjalanan guru mursyidnya. Bapak Ibu, Ikhwan Akhwat rahimakumullah. Di antara dua antrian panjang, satu antrian ke surga, satu lagi antrian ke neraka. Ada golongan manusia yang mendahului masuk tanpa harus antri. Mereka bebas hambatan, langsung masuk ke hadrat Allah. Siapakah mereka? Mereka adalah para zakir Allah, mengamal dan bercinta zikir. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al-abid sayurun ilal jannah, wadakir toyarun ilal kurba. Seseorang hamba berjalan atau antri ke sorga,
dan para penzikir terbang ke hadirat purba. Mengapa demikian? Karena munajat para ahli zikir, para penzikir itu, para as-sabiq, ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Maka tujuannya hanya Allah, tidak bertujuan kepada yang lain. Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah. Ada 3 golongan umat Kanjeng Nabi di dalam Al-Quran yang dinyatakan, yaitu golongan yang mendahului antrian. Itulah golongan orang-orang yang dekat dengan Allah dan para kekasihnya. Wasabikun sabikun ulaikal muqarrabun. Umat Nabi terbagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan kiri, golongan kanan, dan golongan yang tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Golongan kanan itu memilih mencari surga. Golongan kiri itu memilih neraka. Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga, dia yang tidak memilih surga dan tidak memilih neraka, tapi memilih yang mempunyai keduanya, yaitu la ilaha illallah. Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah, di dalam surat Waqiah ayat 789, di situ dijelaskan ashabul maimanah itu golongan kanan, yang kedua ashabul mas'amah golongan kiri, dan ashabul sabikun, yaitu tujuannya hanya Allah, tidak kanan dan tidak kiri. Nah, Bapak Ibu ikhwan akhwat rahimakumullah, kita semua sedang diperjalankan ikut rombongan dari gerbong ke-38, gerbong silsilah ke-38, yang jalannya kencang, cepat, terbangnya tinggi, jalannya cepat, larinya kencang. Maka dari itu Bapak Ibu ikhwan akhwat rahimakumullah, kalau kita mau ikut, jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Mengapa? Kalau ikut terlalu jauh, ibarat mengikuti rombongan, kita ada di paling jauh, maka ketika yang diikuti belok kanan atau belok kiri, maka kita tidak akan mengikuti, tidak akan bisa mengikuti. Pasti di situ ada keraguan, apakah lurus, apakah kanan, apakah kiri. Nah, ikhwan akhwat rahimakumullah, Allah itu tujuan akhir kita. Nah, tujuan akhir kita adalah Allah, bukan yang lain. Namun demikian, yang tahu, yang mengenal Allah, yang mempunyai jalan menuju Allah, maka guru agung kita. Maka lebih baik kita ikut kepada yang telah sampai. Maka kita terbawa sampai. Nah, Bapak Ibu ikhwan akhwat rahimakumullah, Allah itu tujuan akhir kita. Wa ana ila rabbikal muntaha. Nah, kalau berbicara tujuan berarti ada perjalanan, Bapak Ibu. Kalau ada perjalanan berarti perlu adanya persiapan atau bekal untuk di jalan. Bekalnya berupa apa? Berupa apa saja untuk keperluan di jalan. Ikhwan akhwat rahimakumullah, keperluan di jalan itu, di perjalanan itu banyak sekali yang mengganggu perjalanan kita menuju Allah. Mengapa demikian?
Karena yang namanya perjalanan itu, di situ pasti kita akan melihat sebuah pemandangan, kemudian melihat uh, beraneka ragam keindahan-keindahan yang menggoda kita. Diibaratkan kita sedang diperjalankan, berjalan menuju dari Purbalingga ke Jakarta, maka di tengah perjalanan kita pasti akan membutuhkan yaitu istirahat, makan, dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau kita lebih memfokuskan kepada uh, bekal atau perjalanan itu, maka perjalanan kita menjadi terhambat. Bisa saja karena kita terlena dengan keindahan-keindahan di jalan, maka begitu rombongan sudah jalan, kita tertinggal di situ. Maka kita tidak akan terbawa. Nah, Bapak Ibu Ikhwan Akhwat rahimakumullah, itu melambangkan bahwa nah, kita sedang dinaikkan oleh gerbong 38, walaupun kita naik di gerbong paling belakang, sebagai murid senantiasa berpegang teguh apa yang menjadi maklumat irsadat dari pangarsa Abah yang berupa perintah maupun larangan. Itulah Bapak Ibu Ikhwan Akhwat rahimakumullah, pentingnya kita ikut dengan pangarsa Abah. Syukur semua kita bisa melaksanakan perintahnya. Kalaupun belum bisa, jangan ditinggal semuanya. Karena memang kenyataannya seorang murid pasti mempunyai celah atau kekurangan. Ada yang sudah bisa melaksanakan perintah dari pangarsa Abah sepenuhnya, ada yang belum. Maka kita tetap yakini bahwa apa yang diperintahkan oleh Abah itu yang terbaik untuk kita. Maka dari itu, ketika ada perintah maklumat yang sangat kelihatannya seperti mudah, tidak harus pakai modal besar, maka kita jangan pikir-pikir lagi. Kata pangarsa Abah, mumpung belum tahu, laksanakan saja. Itu merupakan kemudahan dari pangarsa Abah. Seperti kita membawa tongkat, memakai peci merah putih. Membawa tongkat merah putih itu terlihat kalau dilaksanakan tidak berat. Karena kita hanya modal uang tidak terlalu banyak. Akan tetapi kita harus siap mental. Harus siap. Kalau ada yang mengatakan ini itu, maka biarkan saja. Karena apa? Karena mereka belum tahu apa tujuan kita. Nah, Bapak Ibu Ikhwan Akhwat rahimakumullah, itu salah satu ikut dengan pangarsa Abah. Dan banyak lagi yang harus kita ikuti dari kalam-kalam beliau, dari maklumat-maklumat beliau. Maka dari itu, Ikhwan Akhwat rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah, mohon bimbingan dari Guru Agung Pangarsa Abah, semoga kita semua senantiasa dimampukan, dibisakan, dimudahkan untuk selalu ikut, dan semoga kita terbawa oleh Guru Agung kita kemanapun beliau. Ikut, terbawa dengan karomah pangarsa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mohon izin tadi saya belum ikut mendoakan cucu beliau Pangarsa Bunda Aya yang bernama Akia Ihsan yang hari ini berulang tahun yang ke-13.
Mari kita doakan bersama dengan doa yang biasa Angger Saabah contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita doakan. Selalu sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia, dan bahagia, dan bahagia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Al-Fatihah. Ya kan Abu Dua. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.